pemirsa, kami dari kelompok 2 Angkatan 27 Latsar CPNS tahun 2022 dari pemerintah daerah Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, dengan bangga kami mempersembahkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat terkait isu yang sedang beredar di Indonesia. Berikut hasil wawancara yang telah kami lakukan. Mohon izin Pak, memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya, siap. Nama saya Abraham Pilar, pekerjaan saya di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon. Oke. Apa yang Bapak ketahui dari wawasan kebangsaan, Pak? Wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan sih menurut saya adalah cara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam upaya kita berkehidupan berbangsa dan negara. Kayaknya itu, Mas Atik. Iya. Baik, Pak. Untuk yang kedua, menurut Bapak, isu apa yang sedang beredar di Indonesia saat ini, Pak? Iya. Isu kayaknya mengenai ini ya, kebocoran data oleh Bjorka ya, kalau nggak salah, hacker itu tuh. Iya. Iya, Mas Iya, Atik. Pak. Mangga. Nah, untuk sekarang kan yang lagi viral tentang kebocoran data pribadi, apa ya? Oleh yang kita tahu sekarang kan oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya Biorka. Tanggapan Bapak tentang isu tersebut seperti apa, Pak? Sebenarnya sih terlepas dari benar atau enggaknya ya masalah data bocor karena kesalahan sistem cyber ya. Tapi menurut saya sih sistem cyber Indonesia itu mungkin kurang kuat ya, atau sosial engineering-nya ini deh. Kejadian tadi ya, Bjorka itu merupakan kritik buat pemerintah untuk berbenah diri, mengatur sistem keamanan yang lebih kuat. Jadi masyarakat tuh terlindungi menurut saya. Iya. Nah, selanjutnya, menurut Bapak, langkah apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi isu ini, Pak? Jika dibiarkan, tentu bisa menimbulkan AGHT terhadap negara Indonesia. Terhadap keamanan digital dan data pribadi, password yang kuat ya untuk keamanan data kita nih. Masing-masing harus dikasih password, ya mungkin bisa jadi mana ya. Dan untuk pemerintah juga harus selalu koordinasi secara rutin tanpa ahli di Indonesia untuk mengamankan data yang semakin banyak di tanah air. Ya, seperti kita ketahui segala aplikasi itu banyak sekali sekarang. Masyarakat juga menggunakan berbagai aplikasi keuangan dan lain-lain. Ya kita sendiri tahu ya. Iya. Payung hukum harus ada juga nih untuk perlindungan data. Demikian Mas Afif. Iya. Nah, yang terakhir Pak ya, apa upaya bela negara yang bisa Bapak lakukan sesuai profesi Bapak di tengah banyaknya isu yang berada saat ini, Pak? Bela negara yang saya lakukan sih, saya melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanggung jawab saya sebaik mungkin, dan juga masyarakat tidak boleh acuh ya, terhadap perkembangan pemerintahan atau melakukan penguasa. Tetap harus kritik tapi dengan kritik yang membangun dan bahasa yang baiklah. Jadi untuk kritik sendiri ada tata caranya, tidak bisa asal kritik keras gitu. Mungkin menurut saya gitu, Mas Latif. Iya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Oh iya, siap. Sama-sama, Mas Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, saya Elda Maisa Fitriani, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Izin mewawancari Mbak ya terkait wawasan kebangsaan dan negara sama isu kontemporer. Boleh?
Boleh. Sebelumnya boleh Mbak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Fitriana Ridatul Aziza. Saya adalah seorang mahasiswa di kampus di Bogor, jurusan Fisika, Semester berapa Mbak kalau boleh tahu? semester 7. Oh iya, baik. Langsung saja ya Mbak ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Mbak ketahui dari wawasan kebangsaan Mbak? Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah pandangan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional dengan menjaga persatuan, kesatuan, ketahanan, dan keamanan bangsa. Iya, baik Mbak. Untuk selanjutnya, menurut Mbak, apa isu yang terjadi saat ini di Indonesia? Untuk isu saat ini itu contohnya ada kebocoran data negara, terutama surat-surat presiden yang oleh peretas. Berarti tentang kebocoran data ya Mbak ya. Oke, selanjutnya kan tadi kan Mbak udah bilang ya kebocoran data. Emang sekarang kan lagi viral juga nih mengenai kebocoran data pribadi masyarakat maupun negara. Yang kita tahu sekarang kan oleh oknum yang mengatasnamakan Bjorka ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak tanggapan tentang isu ini bagaimana Mbak? Saya sangat menyayangkan sekali ya ketika mengetahui data negara dan kemungkinan juga ada data masyarakatnya bisa dengan mudah bocor ke tangan pihak yang tidak berwenang. Ini menunjukkan bahwa pertahanan data cyber milik pemerintah Indonesia itu masih lemah, sampai-sampai bisa diretas oleh some random actor called Bjorka. Iya, sangat disayangkan ya Mbak ya, kebocoran data ini. Oke Mbak, selanjutnya menurut Mbak, apa langkah yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengatasi isu ini Mbak? Sebagai masyarakat Indonesia, kita itu tidak boleh atau tidak seharusnya mengeluh-elukan penjahat yang meretas keamanan negara, tapi melainkan kita juga harus lebih berhati-hati dalam mengupload data ke internet. Sementara untuk pemerintah, seharusnya pemerintah itu memperketat keamanan dan penjagaan data cyber dan menghukum para peretas dengan hukum yang adil. Jadi kalau untuk masyarakat mah ini ya keamanan dalam berdigital ya Mbak ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, apa upaya Mbak untuk yang terakhir, apa upaya bela negara yang bisa Mbak lakukan di tengah isu ini, Mbak? Mbak kan bagian dari mahasiswa ya? Ya, sebagai mahasiswa, upaya bela negara yang bisa saya lakukan itu contohnya mematuhi undang-undang atau tata ketertiban yang ada, kemudian melakukan kewajiban saya sebagai mahasiswa yaitu belajar, dan tidak boleh hanya diam ketika ada ketidakadilan, dan harus terus memantau dan peduli dengan isu yang ada dan terutama yang berdampak langsung pada masyarakat. Seperti itu ya Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih, cukup sekian dulu dari saya. Ya. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Mas Rifan, apa sih yang Mas Rifan ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan menurut saya adalah pengetahuan atau pandangan terhadap bangsa. Bela negara menurut saya adalah rasa untuk menunjukkan cinta terhadap negara melalui sikap dalam kehidupan sehari-hari, Mas. Menurut Mas Rifan, bagaimana cara mengimplementasikan bela negara sesuai profesi yang Mas Rifan geluti? Selama ini saya berprofesi sebagai pengemudi bis disabilitas, bekerja dengan senang hati dan penuh bertanggung jawab. Menurut Mas Rifan, kejadian bocornya data negara akibat hacker Bjorka itu dampaknya apa bagi masyarakat? Kalau menurut saya mengenai kebocoran data tentang hacker Bjorka, karena kelalaian seluruh intelijen negara yang tidak antisipasi terhadap cybercrime,
dunia maya yang sifatnya tanpa batas dan global, sehingga kebocoran data negara dan penduduk sangat fatal dan bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Menurut Mas Ripan, apa langkah yang harus dilakukan oleh Mas Ripan sebagai masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kejadian bocornya data pemerintah akibat hacker Bjorka itu tidak terulang lagi? Jika dibiarkan, tentu bisa menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap negara Indonesia. Kita sebagai masyarakat hanya bisa melakukan upaya yang sifatnya internal di dalam keluarga dan lingkungan setempat untuk tidak mempublikasikan konten yang sifatnya vulgar, kesehatan kita, masalah keluarga, masalah pribadi, dan data keuangan kita di dunia maya. Sedangkan dari sisi pemerintah ini merupakan teguran untuk merapatkan barisan keamanan digital supaya peristiwa ini tidak kecolongan lagi. Banyak dari masyarakat kita sudah menyadari masalah kebocoran data mempengaruhi kehidupannya. Data-data penting masyarakat dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Adanya masalah ini pun masyarakat menganggap sebagai kritik kepada pemerintah untuk berbenah diri dan memperkuat keamanan data. Apalagi ini menyangkut masyarakat luas yang jumlahnya jutaan. Saran-saran yang disampaikan pun sangat relevan dengan masalah, baik kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat itu sendiri. Seperti pemerintah dapat bekerjasama dengan para ahli terkait, memperkuat keamanan data cyber, menghukum pelaku-pelaku peretasan dengan adil. Kepada masyarakat, bentuk bela negara yang dapat dilakukan adalah dengan cara dapat memperkuat keamanan pribadi dengan membuat password yang sulit dengan keamanan yang tinggi dan dirubah secara berkala. Masyarakat dapat lebih bijak lagi dalam berdigital, lebih menjaga privasi internal, keluarga khususnya seperti data pribadi, data lengkap, nama lengkap, data keuangan, foto-foto tanda tangan di dunia maya, juga termasuk tidak mengakses link-link yang dirasa mencurigakan yang disebarkan ke aplikasi chatting pribadi kita. Serta tidak mudah percaya pada berita-berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya. Demikian kesimpulan yang dapat kita tarik mengenai pendapat masyarakat menghadapi isu kebocoran data saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.